Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang digembor-gemborkan oleh para penyeru hadis palsu bahwa pada pertengahan Ramadan, hari Jumat atau 15 Ramadan itu akan terjadi dentuman besar. Yang kedua, nanti akan muncul dukhon. Kenyataannya apa yang kita saksikan pada hari ini adalah hari Jumat 8 Mei tahun 2020 yang bertepatan dengan 15 Ramadan, yang dipopulerkan hadis maudhu'nya, hadis palsunya, bahwa akan terjadi dentuman besar di malam hari dan juga nanti di pagi harinya akan terjadi problem, akan terjadi dukhon, dan ternyata itu tidak benar karena di tempat saya dan beberapa tempat yang lain tidak ada yang menceritakan yang semacam itu. Berita-berita di televisi pun tidak memberitakan apa-apa, listrik juga masih aman, kondisi situasi sosial juga masih aman. Wahai sahabatku, pada persoalan ini penting saya utarakan kembali untuk menjadi perhatian bagi kita, bahwa apa yang dimunculkan itu adalah namanya hadis maudhu atau hadis palsu. Dalam pembagian hadis, secara jumlah perawinya, orang yang meriwayatkan hadis itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang paling tinggi derajatnya, tapi dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa itu harus merupakan tangkapan panca indera, melihat sendiri terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan mendengar sendiri terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu syarat mutawatir. Yang kedua adalah bahwa itu jumlahnya, orang yang meriwayatkannya adalah jumlah yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Tidak mungkin. Ada yang menceritakan berapa jumlahnya. Ada yang menceritakan ada 4 orang, minimal 4. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 40. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama hadis mutawatir itu adalah bahwa dia harus merupakan tangkapan panca indera. Yang kedua adalah bahwa dia rawinya adalah disampaikan oleh jumlah yang jumlah itu tidak mungkin berbohong. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ada jumlah perawi untuk tingkatan semua tobaqot. Misalnya kalau sahabat itu diriwayatkan oleh 10 orang, maka yang pada zaman tabi'in itu juga tidak jumblang, tiba-tiba kok hanya 2. Nah, itu kan jumplang, berarti jumlahnya harus seimbang antara satu tobaqot zaman sahabat diriwayatkan pada zaman tabi'in, kemudian tabi'in itu jumlahnya seimbang, tidak jumplang, bahasanya begitu. Nanti wahai sahabatku, saya perlu menjelaskan ini karena banyak orang yang diantaranya yang tidak mengetahui apa itu hadis maudhu. Karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembagian hadis, tentu secara sekilas, tidak secara rinci, karena kalau secara rinci itu namanya pembelajaran perkuliahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk sebagai referensi, para sahabatku bisa untuk tahapan awal, saya ini adalah orang awal dalam memahami ilmu mustalah hadis. Saya memiliki kitab di sini namanya Syarah Baiquniyah. Nah ini, Syarah Baiquniyah. Syarah Baiquniyah untuk berbahasa Arab itu lumayan lah untuk kita yang baru pemula kayak saya ini bisa memahami tentang hadis-hadis itu. Syarah Baiquniyah. Nanti ada Nazum Baiquniyah yang dulu pernah saya ceritakan tentang awalu has-sahihu fahuwa mattasal isnaduhu walam yushad walam yu'al yarwihi adlun dobitun mu'tamadun fi dobtihi wa naklihi wal hasanul ma'rufu turkan wa hodat rijaluhu lakas sahih istaharot wa kullu ma'an rutbatil hasan kosur fahuwa do'ifu wa huwa aksamang kasur. Alhamdulillah, saya ketika di pesantren menghafal Nazum Baiquniyah itu yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk barangkali sahabatku belum bisa membaca bahasa Arab, bisa mencari buku ini, Ikhtisar Mustalahul Hadis ini. Yang mengarang adalah Dr. Andes Fathur Rahman. Ini buku ini banyak dijadikan pedoman pembelajaran di kampus-kampus yang berbasis agama. Sahabatku bisa mencari sendiri. Jadi hadis itu wahai sahabatku, karena
dalam video saya sebelumnya ada yang memperdebatkan tentang hadis dhaif itu nanti berbeda dengan hadis palsu. Nanti akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini bahwa hadis palsu itu adalah masuk bagian dari macam-macam hadis dhaif. Jadi hadis palsu itu, hadis maudhu itu adalah bagian dari macam-macam hadis dhaif. Jumlah rawi, kalau hadis dilihat dari jumlah rawinya, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir tadi syaratnya 3. Yang pertama, tangkapan panca indera langsung dari sahabat ke Rasulullah SAW, mendengar langsung, melihat langsung. Kemudian jumlahnya adalah jumlah yang tidak mungkin berbohong. Mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 40. Kemudian jumlah perawinya setiap tobakot, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in itu diriwayatkan oleh jumlah yang seimbang, tidak jomplang jumlahnya. Dari 10 tiba-tiba hanya 2 atau hanya 1, yaitu jomplang namanya. Contohnya apa? Hadis mutawatir. Nanti hadis mutawatir dibagi lagi juga menjadi mutawatir lafzi, ada namanya mutawatir maknawi. Termasuk yang mutawatir lafzi adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hati-hati yang hadis maudhu, yang menyebarkan berita tentang atau hadis tentang dentuman besar dan juga dukhon, kiamat pada 15 Ramadan hari Jumat ini, hati-hati, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dia menyandarkan perkataannya dari Rasulullah SAW dengan sengaja, falyatabawwa, hendaklah dia mencari tempat duduknya itu di neraka. Dan hadis ini adalah mutawatir. Jadi orang yang menyebarkan berita itu lalu dia mengutip hadis maudhu ini sehingga menimbulkan ketakutan, karena banyak orang yang takut juga ini. Ada yang sampai menangis, ada yang bercerita kepada saya yang sampai menangis malam, gimana kalau misalnya mati beneran, kiamat beneran. Nah ini kalau dia menimbulkan ketakutan ini, wah bahaya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Carilah tempat duduknya di neraka. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad itu adalah yang malayan tahi ila tawatur, yang tidak sampai kepada hadis mutawatir. Contohnya adalah hadis masyhur, kemudian hadis aziz, hadis gharib. Hadis masyhur yang sering kita dengar adalah diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Contohnya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu namanya hadis masyhur. Atau hadis yang lain, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, itu juga hadis masyhur. Nah, nanti hadis ahad dari sisi kualitasnya, kalau mutawatir itu pasti benarnya, jadi tidak usah di cross check, sudah pasti benar. Tapi kalau hadis ahad itu perlu untuk pengcross checkan terhadap kualitasnya bagaimana. Kalau dari sisi tadi itu, dari sisi perawinya bisa hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Tapi kalau dari sisi kualitas sanad dan kualitas matannya, nanti bisa dibagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah itu. Jadi hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif itu masuk dalam pembagian hadis ahad tadi itu. Hadis sahih apa? Awaluhas sahih fa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusad wa lam yu'al yarwihi ad-dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi syaratnya ada 6. Yang pertama, perawinya itu harus adil. Yang kedua adalah harus sempurna ingatannya kuat dobit. Yang ketiga, sanadnya itu harus mutasil terus dari seseorang sampai kepada Rasulullah SAW. Dari A menyampaikan dari A dari B dari C dari D dari E dari F dari G sampai terus menerus sampai ke Rasulullah SAW, harus mutasil. Kemudian bahwa hadisnya itu tidak mengandung ilat, kemudian juga tidak janggal. Ada 6 syaratnya. Jadi awaluhas sayfa matasal isnaduhu walam yusad walam yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa hudat. Yang kedua adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang tidak bisa mencapai derajat hadis sahih. Nanti hadis sahih dibagi menjadi 2. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Nanti hadis hasan itu adalah hadis yang derajatnya tidak sampai kepada tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Nanti hasan juga dibagi 2. Ada namanya hadis hasan li dzatihi, ada namanya hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan. Kemudian yang ketiga ada namanya hadis dhaif.
Itu wal hasanul ma'rufu turuqan wa hudat rijaluhu lakas sohistaharot wa kullu ma'an rutbatil hasan qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksaman kathur. Jadi hadis yang tidak bisa mencapai derajat hasan, maka hadis itu disebut dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu kalau hadis hasan enaknya tidak memenuhi derajat hadis sahih. Tapi kalau hadis dhaif tidak memenuhi derajat hadis hasan, wa kullu ma'an rutbatil hasan qasur fahuwa dhaifu wa huwa aksaman katsur. Jumlahnya sangat banyak. Ada yang menyebut jumlahnya adalah 42. Ada yang menyebut jumlahnya adalah 129. Jadi jumlahnya sangat banyak. Hadis dhaif itu apa saja? Oh, banyak sekali. Saya bisa menyebut misalnya hadis munqati, hadis mursal, hadis mubham, hadis majhul, hadis mutharib, hadis mungkar dan ma'ruf, kemudian hadis matruk, kemudian hadis maklub, dan lain sebagainya. Dan yang paling berat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu, hadis palsu yang dibuat untuk berbagai kepentingan. Satu, untuk lawan politik pada masa lalu dan lain sebagainya. Hadis maudhu. Dan contoh hadis maudhu yang serupa dengan apa yang lagi isu saat ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan bahwa miqdarud dunya sab'atu alafi sanatin wa yaji'u fil alfis sabi'ah. Umur dunia itu adalah 7.000 tahun dan sekarang ini sudah datang umur yang 7.000, berarti sebentar lagi akan terjadi kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Berarti hati-hati karena setelah itu pada masa lalu itu nanti akan terjadi kiamat. Ini kan membuat keguncangan banyak orang, hati orang. Ternyata hadis ini adalah hadis maudhu. Bagaimana cara untuk mengenal hadis maudhu? Di antara yang paling kuat adalah dia bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Contoh yang kemarin yang lagi booming bahwa nanti akan terjadi kiamat, ada dukhon lalu nanti muncul kiamat, itu kan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang jelas. Apa itu? Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran misalnya mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, bahwa tidak ada yang tahu tentang hari kiamat itu kecuali Tuhanku. Rasulullah diperintah untuk mengatakan kul innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya yang tahu, hanya saja yang tahu tentang kapan itu kiamat hanya Rabbi, hanya Tuhan saya saja yang tahu. Nabi Muhammad saja tidak tahu, wahai sahabatku. Itu namanya hadis maudhu. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis palsu yang kalau misalnya tentang dukhon, tentang ada dentuman besar, itu sama dengan hadis yang saya sebutkan tadi itu. Miqdarud dunya sab'atu alafi sanatin wa yaji'u fil alfis sabi'ah. Dan sekarang ini sudah pada zaman itu, pada zaman yang ke-7.000 sudah, berarti sebentar lagi hari kiamat gitu. Wahai sahabatku, tetapi bagaimanapun kita ini harus ingat selalu bahwa semua orang itu akan mengalami kiamat. Namanya kiamat sughra. Kiamat sughra itu adalah bentuknya kematian, bahwa semua orang itu pasti akan mati. Karena itu bahwa tidak ada bekal yang lebih baik kecuali takwa. Fa inna khairuz zat at-taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling bagus untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Takut kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau cinta dia akan ingat selalu. Orang itu kalau cinta, dia akan selalu ingin bercengkrama terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Kalau dia cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sering menyebutnya. Dia sering membaca Al-Quran sebagai kalamullah. Karena itulah, maka tidak ada pengingat-pengingat terhadap manusia itu yang paling bagus kecuali kematian. Kalau ada orang meninggal, ingatlah bahwa diri kita ini juga akan meninggal. Karena itu persiapkan diri kita dengan cara yang baik. Fa inna khairuz zat at-taqwa. Yang paling bagus bekal untuk kita bawa di hadapan Allah adalah takwa kita. Dan
kiamat sughra itu akan menghampiri kita. Dan kalau ada orang lain yang mengalami kiamat sughra itu, maka itu kita pun harus menjadi sadar, menjadi teringat akan posisi kita sebagai hamba yang suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini, wahai sahabatku, sebenarnya adalah cara yang paling baik untuk mengingatkan terhadap eksistensi diri kita ini. Tidak makan saja lapar, tidak minum saja haus, energi tidak ada. Kok dia bisa sombong itu loh, gitu aja sudah lemes gitu. Karena itu eksistensi kemanusiaan pada bulan puasa ini dekatkan dengan membaca Al-Quran, perbanyak istighfar. Nasihat ini tentu untuk diri saya dan barangkali ada manfaatnya buat sahabatku. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.